Kali ini kita lagi di West Java Aquatic ya, di sini ya, bareng sama Kak Tommy di sini ya. Jadi West Java Aquatic ini tuh sebenarnya ada beberapa kontes juga ya Kak ya? Ada. Oranda itu kan bisa dibilang ikan mas hoki yang punya part dan bagiannya itu paling lengkap. Iya, Jadi iya, dia iya, punya iya. kepala, dia punya sirip atas atau bisa kita sebut dorsal, ekornya iya. juga dua, dia punya kelengkapan sirip juga banyak dan bodinya pun dan kepalanya pun ya udah tinggal gantung groomingannya aja sih mas. Ini gede sih guys. Ya ampun, emang sengaja yang gede nih bawahnya nih. Yang gede-gede. Yang gede-gede kalau memang sudah waktunya bertarung kita ikuti pasti mas. Senusatik nih. Wah seriusan? Iya. Wah GC-nya ada di sini guys. Pantesan kok kayak berbeda gitu loh. Ini kok kayak punya suatu kespesialan ya guys. Oke guys, di video kali ini kita lagi di West Java Aquatic ya, di sini ya, bareng sama Kak Tommy di sini ya. Jadi West Java Aquatic ini tuh sebenarnya ada beberapa kontes juga ya Kak ya? Ada. Apa aja tuh kontesnya tuh yang ada di sini? Ada tiga. Yang pertama itu ada ikan mas koki, yang Mas koki, kedua siap. itu ada lohan. Lohan juga ya, di situ ya ada lohan ya? Iya, Terus ada apa lagi tuh? Di yang ketiga itu ada cupang di atas. Oh ada cupang di atas? Ada cupang di atas. Walah, tapi kali ini aku mau coba ngebahas tentang goldfish ya guys ya. Soalnya tadi aku udah cepet muter-muter Kak. Gila bagus-bagus banget ya goldfishnya ya. Ini ada di, dan ini ada di Miko Mall dekat rumahku. Oh lah pantesan. Iya, makanya aku mau coba buat lihat-lihat yuk Kak. Aku mau coba buat lihat bareng sama Kak Tommy. Nah berarti ini tuh ada berapa jenis Kak si goldfish yang dikonteskan di sini tuh? Kalau yang di kontes ini itu sebenarnya kita itu ada 7. Ada Oranda longtail, Oranda shorttail, Rukin longtail, Rukin shorttail, Demekin, Rancu A, Rancu B. Rancu B gitu ya. Jadi ada 7 kategori tapi ada 5 kelas. Ada 5 kelas. Apa tuh? Baby, junior, senior, jumbo, super jumbo. Walah, berarti banyak banget ya untuk kategori-kategorinya ya. Nah ini juga ada beberapa yang sudah bisa kita lihat ya guys ya. Kita coba buat lihat kesini dulu ya. Ini berarti masuknya Oranda shorttail nih Kak. Ini kelasnya Oranda shorttail jumbo ya. Walah, ini kan aku tuh di hari kedua ya. Lagi penjurian berarti belum tahu siapa yang menang, siapa yang istilahnya juara gitu belum ada ya. Belum sekarang ya. Nanti hasil itu akan keluar itu mungkin hari Sabtu malam setelah penjurian dan direkap sama panitia baru akan diumumkan di sosmed. Nah itu yang sudah sah dan ofisialnya. Oh begitu. Iya guys. Gila ini bagus-bagus banget ya ikan kokinya ya. Ini emang Oranda tuh sejenis koki yang bisa paling gede atau gimana sih? Gede banget sih. Untuk saat ini Oranda itu kan bisa dibilang ikan mas koki yang punya part dan bagiannya itu paling lengkap. Dia punya kepala, dia punya sirip atas atau bisa kita sebut dorsal, ekornya juga dua, dia punya kelengkapan sirip juga banyak dan bodinya pun dan kepalanya pun ya udah tinggal gantung groomingannya aja sih mas. Oh begitu. Iya, kalau Oranda memang rata-rata dia besar karena apalagi khususnya yang longtail. Kita lihat yang longtail. Ada yang lebih gede lagi dibandingkan ini kan jumbo, tapi ekor pendek. Ini longtail yang sebelah sini. Ini namanya Oranda longtail. Oranda ekor panjang. Nah ini kalau size super jumbo itu kayak gini mas. Kebetulan 5 ekor ini dari Famereza Goldfish nih. Punya kakak dari Kak Tommy bukan? Yang punya kita 3, tapi farmnya semua dari Reza Goldfish Farm di Depok. Sebenarnya kan Kak Tommy kan di sini kan sebagai peserta juga. Nanti kasih tahu dong ikan Kak Tommy yang mana. Nanti kasih tahu ada nggak di sini? Salah satunya ini 2 nih. Oh ini punya Kak Tommy nih? Ini 2 ini. Wah cakep guys. Ini gede banget sih. Kenapa sih bisa segede ini? Nah ini Oranda kan bisa dibilang nih ukuran paling terbesarnya ada di super jumbo karena dia semakin badannya membesar ekornya pun membesar. Jadi otomatis ikan mas koki itu Oranda itu ternyata paling besar. Oh begitu. Karena ekornya dia panjang. Iya, ini super jumbo guys. Kalau super jumbo tuh berarti dia di atas berapa senti Kak? 23 cm up. Walah. Waduh. Gemoy sekali guys ya. Nah ini salah satunya 2 punya ikan kita. Keren banget sih. Ini berarti punya ikan kakak dua-duanya berarti tapi mereka dua-duanya dilombakan berarti. Dilombakan. Punya tim sendiri tapi ini dua-duanya. Kalau kakak sendiri lebih mengunggulkan mana? Mumpung punya dia sendiri guys ya. Kalau saya sih masih megang merah. Megang merah ya. Kalau untuk ukuran ikan super jumbo si merah ini partnya udah paling lengkap semua ya. Kepala, badan, ekor, dorsal dan performanya pun masih bagus. Ini wajar ikan besar dia akan selalu begini karena kan dia kalau ketemu sudut suka susah ngimbangin. Bener. Dia wajar. Soalnya aku juga main dia main normal. Iya soalnya aku juga lihat beberapa ikan-ikan gede ini tuh pas aku tadi lihat tuh lagi diem. Capek deh gendutan. Sama ini juga sih mas. Kan sekarang kita cuaca lagi ekstrim ya. Oh gitu. Nah jadi kadang ada beberapa ikan itu yang mungkin perpindahan dari tank atau dari kolam ke akuarium kecil yang sifatnya mungkin tempatnya pindah juga kan ikan pasti ada stres. Jadi ada adaptasi ulang. Nah itu kadang ya ada ikan yang bisa langsung fit, ada yang masih butuh waktu berapa hari untuk bisa fit lagi ya. Nah ini kadang mandeknya suka gini karena ikan besar wajar sih dia. Besar wajar ya. Wajar. Tapi nanti dia main lagi. Main lagi kok. Tadi muter-muter main lagi kayak gitu loh. Nah ini kan sebenarnya walaupun ini sama jenis nih. Tapi kan ini sama itu kan warnanya beda tuh sama
Iya. Lawan-lawannya kalau teman-teman ini lawannya tuh warnanya beda semua guys ya. Tapi sejenis mas. Itu berarti memang nggak ada ini, maksudnya dari penilaian tuh nggak ngaruh? Warna tuh nggak ngaruh ya? Ngaruh. Kalau di Oranda tidak ada pengaruh. Apa yang dinilai apa sih? Kalau untuk Oranda ini yang paling ya, misalnya ini body. Body, iya. Body dia harus bentuknya hampir menuju ke arah bulat ataupun bentuk badan telur. Oh, Jadi semakin oval. semakin dekat ke Iya. situ nilai body itu semakin tinggi. Iya, gitu. semakin begitu. tinggi. Nah, di balik body itu setelah body itu poin terbesar itu ada di kepala. Kepala juga ya? Ya, karena Oranda itu kepala itu identik harus dia punya kepalanya besar. Oh iya, Jadi jangan jambul body ya. besar, kepalanya nggak ada. Jadi kayak maaf gitu, kayak orang rambutnya badannya gede tapi kepala rambutnya botak misalnya. Tapi emang ada yang seperti itu juga ada ya? Oh begitu. Ada ternyata. Kan Iya, iya. genetik ya. Benar. Dan Itu apa ekor, gitu? kalau ekor identik sih mas, wajib lah. Iya. Dia tidak boleh ngelipat, dia tidak boleh jinjit lah bahasanya, ekornya tinggi sebelah, ekornya pun harus sempurna, bukannya 2 gitu. Ini nyangkut nih. Oh nyangkut ya, Cia. Karena gede badannya guys. Kaget ya, kaget. Karena gede badannya, gimana ya? Kaget. Wow. Ini lagi main tuh, ini normal. Oh ini dia lagi main nih. Tadi kan diam, ya, karena wajar nih mas, main. masih Ya, begitu karena ya. gede banget sih guys. Apa sih tipsnya, gimana sih cara mendapatkan ikan seperti ini kak? Grooming, apa Mas. ya? Grooming Ya, itu apa maksudnya tuh? Grooming itu kan kita kalau untuk di ikan mas koki mungkin sama lah di ikan-ikan lainnya. Iya. Pasti grooming itu kan entah itu kita kasih makan yang bagus, pola pakan yang konsisten, Iya. dan yang pasti merek pakan juga nggak boleh sembarangan. Oh begitu, berarti Iya. grooming tuh lebih ke pakan juga gitu Oh, ya? pakan lah, Pakan tuh pakan lah. pengaruh banget. Pakan pengaruh. Nanti dari Oh, pakan separah kita itu akan ya? nyambungnya ke fasilitas dan rutinitas. Oh begitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada prioritas nih, yang pertama nih pakan pasti. Pakan lah. Kalau pelet lele dikasih gede nggak akan bagus nih. Dan kita bisa diamuk juga sama ownernya ataupun ikan Iya kita sih. sendiri ya. Kalau Iya, kita iya. ikan orang kan nggak boleh. Iya. Berarti sepengaruh itu ya. Misalnya pakan udah bagus nih. Kan salah satu juga ini kan lagi disponsorin sama Hikari ya. Berarti Benar. Hikari aja tuh punya kualitas pakan yang oke ya. Sangat baik sekali mas. Oke. Tadi saya ketemu sama tim Hikari. Hah? Ini mumpung ada teman-teman di sini, silakan Iya. deh. Pas lu tanya langsung aja deh. Saya kenalin. Emang kita bukannya bikin cerita atau karangan enggak. Iya, Memang iya. semua di sini rata-rata pakannya Hikari pasti. Oh yang kakak punya juga ini Hikari ya? Oh Iya. begitu. Cuma tinggal ada orang pakan Hikari itu mau pakannya pakai yang jenis apa. Oh iya. Ataupun dicampur sama pakan hidup atau apa enggak. Oh, Kalau saya begitu. enggak, full pellet. Serius full pellet? Full Bisa pellet. dapat ikan seperti ini? Yes. Wow guys, keren sih. Nggak ada campuran cacing beku, nggak ada. Sebenarnya tuh Pasta ada ada. boothnya di depan guys ya Hikari ya. Aku Iya. tuh penasaran ngulik pakannya juga. Soalnya karena pakan ini sepenting itu guys ya. Nanti Iya. kita bakal kasih lihat ke teman-teman. Kira-kira pakan untuk goldfish ini dari Hikari itu ada apa aja? Oke, aku mau lanjut dulu ya kak ya. Iya. Ini kan ada Oranda nih yang punya Nah, kakak. ini Ryukin. Ini Ryukin punya kakak juga bukan? Ini paling gedenya. Oh ini kakak juga nih. Iya. Kok ikannya gede-gede sih guys? Yoi. Ya ampun, emang sengaja yang gede nih bawahnya nih. Yang Wah, gede-gede. gila sih. Yang gede-gede kalau memang sudah waktunya bertarung kita ikutin pasti mas. Gas, mantap Karena udah ya. event kan 2-3 bulan sekali kan. Kita waktu show off mas. Kita groomer nih. Memang pengen sih. pamer Iya. hasil groomingan juga. Tapi memang sekeren itu guys ikan-ikannya ya. Gila sih. Ini masih bisa gede lagi nggak sih pak? Masih. Masih bisa gede lagi. Iya, dia Padahal kan ini sudah super belum- jumbo. Badannya kan belum ngelok belakang semua. Iya, Nah, iya. kalau udah kayak gini kita harus sudah pakai pola-pola groomingnya, ini nggak boleh asal push mas. Ada triknya. Ada kayak triknya besarnya. gitu ya. Dan itu istilahnya si groomer tuh punya tekniknya masing-masing Benar. mungkin ya. Oh, alah, Makanya seru suka banget. ada cerita, mas ini kok di tempat saya kok kebalik, tempat saya enggak. Itu kan tips mas, itu udah feeling sih. Udah feeling ya. Iya, tapi kalau kita ngasih makan sehari misalkan 20-30 kali kan kebalik ya wajar lah, lu berlebihan ya kan. Cuma kalau lu masih makan Iya, iya, normal 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan standar groomer ya. Iya, iya, iya. Kebalik ya, berarti kan entah Iya, itu iya. ada pakannya kah, entah itu memang ada pakannya kah, Iya, iya. banyak lah. Pakan memang bagus, tapi kalau pakannya berlebihan juga ujung-ujungnya jelek. Iya. Apapun yang berlebihan jelek Nggak lah ya. boleh, iya. Tetap nggak boleh. Berarti itu kayak aku juga pernah sih ada kendala kak. Si koki itu tiba-tiba kebalik gitu loh. Nah Iya. itu tuh berarti karena apa tuh? Iya bisa mungkin dia punya struktur anatomi badannya nggak seimbang. Oke. Jadi begitu pasti pakan yang bagus tapi di push kenyang kebalik pecah swim bladdernya dia. Oh swim bladdernya pecah. Iya. Ya ampun. Swim bladder tuh kayak apa ya? Kayak gelembung renang gitu ya? Gelembung renang di bawah itu kan ada yang ke atas ada yang ke bawah. Iya, iya, Nah, itu iya. kalau udah pecah salah satu ya dia akan. Oh itu ya udah nggak bisa sembuh apa gimana tuh kalau Nggak udah bisa. pecah? Kalau udah pecah udah nggak bisa. Iya guys. Wah itu sedih sih kalau sampai kayak gitu ya. Iya. Kayak ini ikan si kakak ini ya bagus sih guys. Bagus-bagus banget ya. Ini juga nih ada yang warnanya. Ini dibilangnya warnanya merah ya kalau di Merah, bukan merah. oranye kan? Bukan merah dia. Merah. Oke. Ini jadi Ryukin. Ya. Kalau misalnya mau ditanya Ryukin itu kayak gimana sih ciri-cirinya kak? Gimana Kalau- sih kak? Ngebedainnya kalau kak? Ryukin itu dia badannya
badannya seperti mempunyai punuk. Punuk itu dia dari kepala ke atas itu punuk. Kayak kail bentuknya. Oh iya. Nah itu punuk. Oh kalau Oranda tadi mah kan ada jambulnya tuh ya. Kalau ini mah dia nggak punya jambul ya. Jambul, dia pala dia harus lancip. Berarti penilaiannya dari mana aja tuh? Beda lagi ya? Beda. Dia beda kalau lagi itu ya, badannya harus kayak gitu yang koin Mas. Yang mana tuh? Yang ini? Ya. Oh, Jadi itu ikan dia deh. harus bulat begini. Kalau dibagi dua ketemu atas bawahnya. Yo ampun guys, seribet itu ternyata ya. Pantesan dari tadi tuh aku ngeliat dari luar. Pas penjurian tuh jurinya ngeliatinnya tuh kayak seksama. Iya, karena mereka kan tuh. punya patokan kan, Iya, punya iya. pedoman itu. Benar, Pasti benar, mereka benar. nggak akan lari dari situ. Oh, tapi kan begitu. mereka harus mengingat sama melihat gitu kan. Iya, benar. Oke, pasti gitu. Pantesan kalau sering tuh ya gitu lama gitu ya guys ya. Kalau Agar mungkin kalau lebih ikan oke. besar mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak tapi Iya, masih iya. gampang Mas. Mungkin ya kalau buat Iya, para iya, juri iya. karena ikan besar paling kelasnya itu satu kelas 10, 7, 8. Iya iya iya. Cari 5, mereka hanya membuang 3 gitu menurut Iya, gue. iya, iya. Tapi yang pusing itu kalau ikannya kecil. Yang baby itu. Iya, nanti kita lihat baby. Nanti kita lihat ya guys ya baby ya. Pesertanya Oke. puluhan. Iya 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 iya. Ini ada rancu juga di bawah Ini sini rancu ya. bawah rancu ya, rancu B. Rancu B. Maksudnya apa? Rancu A, rancu B apa? B itu apa? kalau- Besar. Bukan. Bukan. Kalau untuk rancu itu A dan B itu warna, Mas. Oh begitu. Iya, kalau di Oranda nggak ada pembagian warna. Kalau di rancu ada pembagian warna. Berarti warna juga dinilai kalau di rancu gitu atau Bukan. gimana? Jadi bukan pola warna yang dinilai, tapi pembagian warna di dalam setiap kelas rancu. Jadi, Oke. jadi misalkan Misal rancu yang B ini nih, yang ini nih, yang ini nih. yang ini nih, Mas. Oh, yang itu boleh. Ini GC Nusatik nih. Oh, seriusan? Iya. Wah, GC-nya ada di sini, guys. Pantesan kok kayak berbeda gitu loh. Ini kok kayak punya suatu kespesialan ya, guys. GC Nah ini Nusati. kalau rancu B itu adalah yang tergolong di dalam kategori warna kaliko, ini sakura, Wah, blue kirin kayak seperti itu yang sebelahnya, yang ini ya. ya, Oke. tiger. Oh, oke oke oke. Jadi warnanya tuh kayak nggak solid ya Nggak warnanya. solid, jadi warna-warna yang memang banyak warna. Ada begitu. merah, ada putih, ada hitam. Itu kan masuknya ke strain kaliko. Tapi emang waktu aku pertama kali datang ke sini sih aku langsung ngata ke sini sih. Ya. Bagus banget ini ya. Ternyata Ini ini GC Nusati. GC Nusatik ini. Turun guys. Turun, Nusatik di ya. sini. Punya kakak bukan? Bukan, punya temanku. Ya. Kalau kakak ada nggak rancu punya Ada. kakak? Yang mana nih? Aku mau lihat guys. Tapi belum Ya. terlalu besar. Ini dua ini. Wah nggak kalah keren nak. Iya. Nggak kalah keren guys. Bagus Tapi juga memang kalau ini ya. kita kan kalau namanya masih teman-teman juga ya masih setiap kontes itu akan melahirkan jagoan-jagoan baru lagi. Iya sih memang sih. Ya kali dia terus kan yang ini Iya. kan ya. Berregenerasi guys. Iya, regenerasi. Ini keren banget sih. Dia kayak perutnya merah terusnya ada putihnya Iya, kayak gitu. Ini masuknya sakura sama sakura. Jadi setiap motif tuh dia punya ciri khas masing-masing ya. Iya, Maksudnya dan- per individu tuh beda Iya, gitu dan ya. punya nama sendiri, Mas. Punya ini nama sakura, sendiri? sakura. Ini sebenarnya tiger. Tiger. Ya, Oh, itu Tapi tiger. karena hitamnya meluntur jadinya mau sakura juga. Oh begitu. Kalau misalnya hitamnya hilang jadi Jadi sakura. sakura. Gitu. Oh, setahuku memang gitu sih ya. Si koki Iya. tuh kadang-kadang tuh dia warnanya berubah-ubah gitu ya, bermutasi gitu kan. bermutasi. Iya, Itu iya. kan balik lagi ke genetik. Ini Oke, sakura. Kalau ini kirin. Kirin, nah lihat guys, kirin guys. Biru dia. Oh warnanya biru ya. Ini Oke strainnya guys. sama, Ini semua kirin kaliko, ya? tapi sebutnya kirin. Tapi kalau hitamnya dia luntur jadi sakura. Aku ngerti sih maksudnya. Berarti Iya. kelas B itu tuh sebenarnya si kaliko itu ya. Iya. Tergantung si kombinasi warnanya Iya. aja itu bakal beda-beda nama gitu kan. Iya. Itu mah suka-suka orang yang nemuin aja sih. Oke guys. Keren sih guys. Nah ini ikan-ikan jumbo nih. Suju ini. Ini suju ya. Ini Iya. super jumbo berarti ya. Jumbo. Oke, berarti kan Oranda udah, Haryukin udah, Rancu udah. Iya. Apa? Demekin ya. Demekin Satu nggak ada lagi. super jumbo, Demekin cuma sampai jumbo. Tapi ada di sini kan Demekin. Ada. Di mana nggak kan Demekin nggak? Kalau yang di sini OST dulu. Oh, Mas. boleh deh. Apa dulu Yang dah? gede-gede Aku mau dulu lihat kan. ya, guys. Nah, ini mumpung di sini deket. Ini ada OST, ini ada Rancu A. Rancu A tuh yang warna-warna kayak gini, merah-merah, Oh hitam. iya. Oh ngerti banget, Iya. ngerti banget kalau udah lihat ngerti banget. Tapi ini bukannya kaliko, nggak Ini masuk enggak. nih. Ini kan ada sisiknya full. Ini masuknya red white. Oh begitu. Merah putih. Nah, ini Rancu A, hitam Rancu A. Rancua ya, yang warnanya istilahnya tuh base warnanya tuh sedikit lah, cuman Iya. mungkin cuma ada warna intinya itu gitu ya. Tapi Iya dia iya punya iya. sisiknya full, Mas. Oh begitu. Sisik kalau Gila, kaliko gila. kan identik nggak ada sisik. Iya, iya, Sisiknya iya, iya. dikit-dikit doang dia. Iya, wow. Kalau rancu ini ciri khasnya apa nih Bang berarti, Kang? Kalau Rancu A mungkin kayak gini-gini nih. Iya. Dia ciri khasnya sih mempunyai kepalanya tuh khas banget deh. Khas ikan hitam tuh kayak begini bentukannya tuh. Ini berarti dia kalau kepala sama Oranda beda ya? Maksudnya kan sama-sama berjambul tapi punya ciri khas masing-masing. punya Beda-beda ciri gitu khas, ya? beda. Oh begitu. Kalau rancu itu ada dua tipe, ada rancu hybrid Iya, iya. sama rancu funtan. Cuma udah nggak ada sih rancu funtan. Maksudnya nggak ada tuh di kontes nggak ada gitu? Ah, udah model lama dia. Oh begitu. Yang pasti rancu ini tuh ciri khasnya dia tuh nggak punya sirip atas ya? Iya. Aneh, Dia guys. Dia hanya mengandalkan bentuk badan yang sangat ideal, harus Iya, rupanya bener. mulus gitu.
kurvanya mulus gitu ya. Malah. Kalau ini Ryukin, tadi kan Ryukin long, ini Ryukin shortnya. Oh maksudnya short tail ya? Iya. Oh iya guys, ini ekornya pendek ya. Iya. Tapi short tail, long tail itu sebenarnya kalau secara misalnya kayak jenisnya sama-sama Ryukin gitu ya. Cuman ekornya doang ya. Ekornya aja. Oh kalau di itu cupang mah kayak si si plakatnya cupang mungkin guys ya. Iya. Ekornya pendek. Kan ada half moon, ada plakatnya, ini ekornya pendek. Ekornya pendek. Iya. Tapi kalau misalnya masalah kayak di pasaran nih harga kayak gitu mah tergantung kualitas lagi ya. Nggak ada lebih mahal yang short tail atau long enggak ya. Benar-benar tergantung kualitas lagi gitu ya. Apalagi kalau ikan besar ya. Nah ini sekarang OST-nya yang ini. OST itu apa? Oranda ekor pendek. OST itu Oranda short tail. Oke, benar. Kok kayak kombinasi Oranda rancu gitu ya? Aku tuh ngelihat ekor pendek tuh kayak rancu gitu. Kayak rancu soalnya kita ngelihat biasanya. Iya, rancu kan gak ada ekor panjang ya kalau rancu ya? Gak ada. Tapi ada. Masuknya ke rancu hias. Ini mix sama jenisnya. Oh iya guys. Iya ya kayak jadi kayak rancu banget ya, apalagi kepalanya juga gitu. Cuman bedanya dia di atasnya ada ini aja guys. Ada sirip. Ada sirip aja guys. Tapi secara proporsi badan juga beda sih memang ya. Memang badannya badan Oranda. Beda Oranda sih. Ekornya pendek. Oh iya. Kalau unggulan nih menurut kakak yang mana nih kak? Kalau si Oranda ekor pendek kak? Enggak unggulan. Ini mah sekilas aja nih kan belum ada penjurian guys ya, sekilas aja ini mah. Antara item ini sih salah satu nih. Ini dulu juara satu di Nusantik nih. Pernah juara satu juga di Nusantik. Wow. Cuman ada bawaan kakak nggak di sini kalau Oranda short tail? Ada tapi nggak perform gitu. Nggak sebulky yang di tempat. Oh nggak sebulky. Oke. Ini item bagus, ini bagus. Wah iya guys. Waduh guys. Ini tuh matanya sampai ketutup kayak gitu. Iya. Itu kalau misalnya matanya ketutup dia makannya nggak bermasalah kak atau gimana? Bagusnya memang di trimming. Tapi kalau Mas Foki mengandalkan indera penciuman. Oh, berarti bisa di trimming ya sebenarnya ya? Itu aman berarti di trimming. Pakai gunting gitu kak? Iya aman. Kayak kita cukur rambut ya? Iya. Lucu banget. Guys, tadi Kak Tommy lagi ada perlu, lagi nelfon dulu, jadi aku keluar dulu sebentar guys. Ini aku mau lihat pelet yang tadi kata Kak Tommy itu dikasih tahu ya. Ini Kak Sulaiman ya? Pak Sulaiman, Pak Sulaiman ya guys ya. Nah di sini sudah ada beberapa pelet yang tadi tuh ternyata direkomendasiin ternyata. Oh, sama Kak Tommy. Yang dimaksud tuh yang mana ya tadi ya? Tadi mungkin yang dimaksud Pak Tommy. Yang ini ya mungkin ya. Kebetulan ini produk baru. Oke. Ini Goldfish Bio Gold namanya. Ada plus ya? Iya, mantap ada plusnya. Apa tuh plusnya? Maksudnya kelebihannya apa nih? Artinya ini kita bicara goldfish mau cepat tumbuh, warnanya bagus, kemudian serapan pakannya bagus di ikan, nutrisinya. Oke. Ini pakai ini. Pakai ini berarti ya? Cocok banget. Oh oke. Berarti di sini tuh nggak cuman mikirin tentang growth-nya aja supaya cepat gede, nggak cuman di situ. Tapi warna juga diperhatiin nih, diperhatiin ya. Nah, probiotiknya luar biasanya apa? Apa tuh? Ini bahannya dari zeaxanthin. Zeaxanthin apa tuh? Aku pernah baca sih buat mencerahkan warna apa ya? Pokoknya buat memekatkan warna lah setahu. Itu bahan dasarnya dari spirulina, konsentrat spirulina. Ternyata itu ya guys ya, pantesan ini katanya tuh direkomendasiin banget. Ternyata ada beberapa jenis ya kayak ini ya, Pak ya, ada yang sinking di sini ya. Betul, ada sinking dan floating. Ada floating juga ya. Seperti walah nih guys, aku sih tertarik banget sih. Kayaknya aku mau ngambil yang sinking ini sih. Aku mau coba buat beli dan kasih coba buat ke goldfish aku yang di rumah. Terusnya di sini juga ternyata aku kaget ya ada pakan yang biasa aku pakai nih. Ini aku juga sering pakai pakan ini nih sebenarnya. Iya ini Vibra Bites ini bentukannya tuh seperti cacing gitu kan. Jadi kalau misalnya pakannya jatuh, itu tuh jatuhnya tuh pelan-pelan gitu guys, singgihnya pelan-pelan. Bentuknya tuh menyerupai kayak cacing gerak-gerak lah. Nah itu ikan pada nafsu banget. Dan gak cuman itu, ternyata waktu aku pakai ini juga klaim ini tuh beneran ada guys. Aku hari pertama tuh ikannya nggak begitu cerah. Hari ke-30 tuh memang kelihatan banget perubahan warnanya dan juga perkembangan ikannya. Jadi semakin gede pak. Betul. Makanya ini mumpung aku lagi di sini dan Kak Tommy sepertinya sudah selesai tuh nelponnya. Aku mau ambil ini ya pak ya. Siap. Kita mau beli ini guys. Tadi yang kakak bawa yang mana kak? Penasaran? Oh yang ini? Ini tadi aku bikin video yang ini yang aku sorot. Soalnya lucu, bibirnya kayak pakai ini. Iya. Kayak pakai lipstick di bawah. Dia tuh belum tebel mas. Tebel kan ini bagus nih. Oh iya aku ngerti ya. Badan kan beda kan. Iya. Kelihatan kan. Iya. Oke. Masalahnya tuh kelihatan. Misalnya nih, ini kan walaupun belum tebel kan tapi tetap ada potensi ya mungkin ke depannya ya. Kalau sudah besar gini udah cuma tinggal kita balik ke koki sih mas. Oh. Karena kan udah pasti kan ikan sudah berumur kan. Berarti udah susah dibentuk lagi ya. Jadi kadang ada yang bisa nebelin lagi, ada yang memang sudah stuck aja. Tapi kenapa saya bilang hoki itu karena memang bener-bener orang nih kita ngeliat, wah ini ikan badan tipis, oh tiba-tiba ngegemuk ya. Bisa kayak gitu juga. Iya. Tapi kalau ikan tua sih udah susah sih. Oh iya. Kalau udah di atas 1,5 tahun, udah 2 tahun tuh sudah berada berat. Emang kalau sampai super jumbo seperti ini dia berapa lama tuh? Idealnya ya. Idealnya tuh mungkin sekitar 8 bulan sampai 10 bulan. 8 bulan 1 tahun maksimal lah untuk periode groomer itu bisa ngegedein ikan suju. Tapi 8 bulan paling cepat. Ternyata cepat juga ya. Maksudnya dalam waktu segitu dia
udah super jumbo. Wah, gila guys. Aku kira kayak 2 tahun 3 tahun itu. Enggak ya, 8 bulan. Dari baby 8 bulan. Wah, gila. Nah itu, kalau pakannya kurang juga kayaknya nggak akan kekejar ya. Akan kekejar. Ada nggak sih fase di mana dia tuh udah sekian bulan misalnya, dia nge-stuck cuma segini aja ukurannya, udah gini terus gitu? Berapa tuh bisa umur berapa tuh? Itu biasanya umur sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulan pertumbuhan tuh udah nggak ini gitu ya? Baby junior cepet, junior senior agak lambat, senior ke jumbo lama. Nah, kalau senior ke jumbo yang lama, ya udah. Kalau kita sebagai groomer ya Mas ya, kita cuma tinggal gimana caranya. Memang kalau masih sayang sama ikannya silahkan dilanjut. Kalau memang udah mau diregenerasinya kita jual, ada itu kita opsinya. Tapi kalau kita masih pengen penasaran, groomingnya terus. Karena ada kesempatan yang tadi itu ya, sebelum waktunya terlambat, jadi bisa tiba-tiba tebel gitu ya. Kalau emang di grooming nggak bisa gede lagi ya udah mau gimana. Kadang-kadang ada bawaan ikannya juga berarti ya. Iya, ada bawaan ikannya juga, genetiknya juga sih Mas. Aku lihat di situ ya itu. Tapi apa? Ini sekarang demekin. Oh, tapi apa tadi? Tapi apa tadi ya? sorry, aku kira udah. Oke, nah ini ada demekin nih. Pindah ya. Oke, ini ada demekin guys ya, yang di bawah gitu ya. Iya benar. Berarti kalau demekin tuh kelasnya nggak banyak Kak, cuman dia demekin itu harusnya kan kalau yang lain kan dari baby sampai super jumbo Mas. Iya. Kalau demekin itu hanya sampai jumbo karena peminat demekin itu belum terlalu banyak. Banyak ya. Banyak. Mungkin dari baby sampai junior banyak. Tapi yang sampai piara sampai jumbo pun sedikit. Oh begitu, ternyata ada alasannya guys ya. Matanya tuh kan, ciri khasnya matanya kan ya Kak? Kalau secara punuk mah kayak agak Ryukin bener. Tapi matanya dia punya kelebihan di mata. Tapi dia bisa setinggi Ryukin apa enggak? Bisa. Oh, berarti ini lagi mungkin salah satu yang paling tinggi mungkin 2 ini sih ya. Yang kalau saya lihat. Ini bagus banget, 1, warnanya 2, tuh 3 kayak kontras banget guys. Bagus ini. Kalau menurut aku ya, secara visual orang awam ya, emang suka warnanya aja sih sebenarnya bagus, matanya seimbang. Nah, kalau penilaian kontes demekin mata harus imbang dan tidak boleh ada rusak. Dari kesekian demekin ini, yang mana nih menurut kakak yang terlihat ada potensi untuk memenangkan ini? Saya sih megang ini nih. Yang ini, yang sini. Ini. Oh, kita lihat guys. Sama salah satunya yang di sortel. Sortel antara dua ini. Antara dua inilah. Oh, ini beda kelas kah atau gimana? Ini satu kelas. Kalau sama-sama demekin ya. Iya guys. Dia punya matanya bagus Mas. Oh iya benar guys. Kayak apa? Maaf kayak bola mata yang keluar tapi gedenya sama. Terus bola matanya pun tidak ada kayak seperti batu atau katarak kan. Iya. Tapi itu bukan katarak, itu emang begitu. Bukan memang begitu. Kalau katarak tuh dia putih susu. Oh emang ada penyakitnya juga katarak ya? Ada. Wow guys, bener-bener lucu banget ya. Gila. Idealnya demekin ada di sini, sama di sini. Kalau ini ekor pendeknya. Oh ini ekor pendeknya ya? Iya. Oh bisa dijadikan guideline juga nih. Kalau teman-teman pengen punya demekin yang bagus, mendekati ke sini lah. Itu adalah salah satu kayak ini ya, guideline-nya ya untuk punya demekin yang oke guys. Wow, kayak gitu ternyata ya. Sebenarnya kan koki itu kalau misalnya mau dibedah lagi tuh lebih banyak lagi kan jenisnya kan. Gak cuma 4 itu kan. Ada yang bubble eye kalau nggak salah. Ada bubble eye, ada celestial. Ada koki apa ya? Mutiara itu ya. Mutiara juga ada tuh. Tapi yang suka di pasar-pasar itu ya. Tapi itu mah nggak bisa diapa-apain. Ya enggak sih, dia memang buat ikan hias aja ya. Ikan hias ya. Karena kan di kontesnya pun dulu sempat ada, cuma memang peminatnya tidak terlalu banyak. Akhirnya kita tutup kelasnya. Ya. Oh begitu. Dulu ada kelas open Mas. Open tuh bisa semua masuk. Mutiara bulat, bubble eye. Iya bubble eye. Terus celestial. Iya emang banyak sebenarnya sih. Boleh. Terus rancu ekor panjang tuh phoenix. Nah itu masuk ke open. Karena memang ikan yang unik. Iya. Berarti open tuh semua ikan pokoknya mah itu aja ya. Yang aneh-aneh masuk ya. Selain ada kelas ini masukin situ gitu ya. Masukin situ. Nah karena peminatnya nggak terlalu banyak akhirnya kita tutup. Ya sih kalau peminatnya kurang banyak pesertanya kayak cuma 1-2 mah. Kayak dulu aku ikut kontes Cana Barca guys. Yang menang aku lagi soalnya nggak ada menang juga nggak bangga. Pemenangnya dari 2 orang. Aku juara 2-nya ya, juara terakhir. Iya. Wow, keren ya guys. Masih ada ini yang gede-gede guys di sini ya. Ada. Ini Oranda Sortel yang istilahnya jumbonya. Nah, tadi kan Suju, ini kan jumbonya kayak gini. Wah, jumbonya guys. Gila ya. Nah, ini junior. Di sana baby Mas. Oh, ini juniornya juga ada sekecil-kecil gini junior ya. Ini junior, ini di sana baby. Junior itu ikan ukurannya dari 12 cm sampai 15 cm itu kurang lebih segini lah. Kurang lebihnya. Iya. Aku kelihatannya ini bagus nih. Kalau dari junior ini yang paling potensi yang mana? Ini bagus. Ini bagus ya benar ya. Ini potensi guys. Jagoan dia nih kayaknya. Keren ya. Nah, dia punya potensi sampai super jumbo juga punya berarti. Kalau dari genetiknya sih bisa. Kalau mungkin teman-teman yang sudah biasa piara ikan yang tahu farmnya pasti bisa. Cuma kalau dari segi anatomi badannya balik lagi kita sayang ya. Maksudnya kita bisa melihat tapi kita tidak bisa memastikan Mas. Oh begitu. Kalau dilihat ya mungkin ikan kayak gini jumbo besar lah. Kalau di beberapa kontes kayak misalnya bukan kontes beberapa ikan nih misalnya kayak ikan cana nih. Kadang-kadang kan ada dia tuh di satu ukuran terus dia tuh bener-bener kayak distabilkan di ukuran itu nggak gede-gede gitu. Di koki juga bisa kayak gitu. Bisa. Oh bisa juga kayak gitu ya. Itu misalkan taruh di satu tempat tank yang kecil aja. Tapi kalau kita sih kalau groomer itu akan ngelakuin itu biasanya menjelang mau kontes
Mas. Misalkan ada ikan baby nih, daripada ikannya oversize, ikan junior, mending kita taruh di tempatnya kecil, tapi tetap kasih makan tapi nggak di-push. Oh begitu. Iya, triknya sih gitu, tapi bukan untuk piara selamanya di tempat itu. Oh begitu ya. Itu mah supaya ya kayak kita mau main tinju mungkin ya. Tinju kan nanti kan ada ini berat badan ya kan, ditahan dulu gitu ya. Lebih ke ditahan aja ya. Selesai kontes mah ya udah ikutin lagi aja gitu ya. Oke lah. Ini kan di juniornya Oranda. Kalau di juniornya Ryukin ada nggak Kak yang terlihat berpotensi nih? Junior Ryukin yang sebelah sana, Mas. Sebelah sana. Oke. Kalau nggak yang deket-deket sini dulu deh. Ada yang mau diperlihatkan kayak yang keren atau yang gimana gitu? Yang ini enggak ada ikan saya soalnya ini nih. Ada ikan nih ya. Ada ini. Satu sama bawah nih 2. Ini ikan kakak nih? Iya, OST Jumbo sama Ryukin Jumbo. Oh, ditaruhnya di sini, guys. Ya ampun, lucu banget ya ini ya. Nah, ini matanya habis kita trimming. Oh, lihat guys ya, ini trimming ya. Oh, berarti awalnya juga nutupin ya matanya ya. Tapi itu ada penilaiannya nggak sih kayak nutupin mata gitu. Jadi kayak ada. Oh, nggak boleh ya. Bagusnya jangan gitu ya. Jangan bagusnya. Iya. 2 minggu mau kontes bisa kita trimming sedikit, ngerapihin doang. Jadi biar dia makannya seger lagi. Ah, iya aku paham. Karena kan matanya kebuka, Mas. Iya sih memang sih. Wow, ternyata seperti itu ya guys ya. Aku tuh pernah punya kendala ya kayak. Ini mah jadi curhat aja ya. Jadi aku tuh pernah punya ikan koki kena kutu kura-kura ya. Oke, kutu kura-kura tuh atau memang itu gimana sih? Itu kenapa sih? Kalau kutu mah gampang, obatnya cuma pakai namanya dimilin. Oh, ada obatnya. Tapi kalau memang sudah wabah, ini wabah sih. Oh, wabah sih. Kayak bener-bener kayak satu akuarium kena semua. Oh iya, berarti itu media filternya diangkat, dicuci, disemprot, dijemur. Nah, terus kalau bisa akuariumnya juga dikeringin, isi air lagi, ikannya diobati pakai dimilin. Oh, lebih ke riset ulang aja semua gitu ya. Mulai dari nol guys. Tapi harus diobatin, Mas. Karena kutu kalau nggak diobatin, kita cabut-cabut itu kadang dia kan ada telur lagi ada telur tuh di bagian tubuh ikan tuh suka menjalar ya. Kita nggak kelihatan. Oh, pantesan. Nama aku tuh bersih nih. Tiba-tiba 2 hari nongol lagi. Bener aku cabut-cabutin gitu kan. Kasihan banget tuh kiper gue nyambut-nyambutin. Udah bersih oke. Pas aku cek lagi besok, lah kok ini masih ada. Berarti itu tuh baru numbuh lagi gitu ya. Baru numbuh lagi. Memang harus pakai obat. Itu yang tadi saya sebut dimilin. Oke guys, tuh ya. Kutu kura-kura ya. Aku jadi agak trauma nih pelihara koki nih karena itu ya. Tapi ntar kita coba buat pelihara koki lagi ya guys. Oke, ada lagi Kak di sini Kak. Ini kecil-kecil ya ternyata ya. Ini baby semua nih, Mas. Kalau baby kayak gini emang bisa dinilai ya Kak? Apa yang dinilai? Ini emang bisa, ada perbedaan? Ada. Kalau untuk jenis ikan yang contohnya paling bisa dilihat, misalkan Oranda kan kelihatan dia. Nominasi ini maksudnya apa nih? Nominasi ini ikan yang masuk nominasi dan dipilih oleh juri untuk masuk ke fight 5 besar. Wah. Jadi masih bocil begini dia sudah berprestasi guys. Ini kan misalkan dari 25 nih. Yang dipilih kan hanya 5. Oh begitu. 20 kan berarti nggak terpilih kan. Iya. Salah satunya ini. Tinggal nanti ditentuin sama juri, ini dapat juara berapa. Wah. Gitu. Berarti sebenarnya dia tuh udah masuk ini ya, sudah masuk nominasi juara ya. Benar. Cuma nggak tahu juara berapanya. Nggak tahu juara berapa. Oke guys ya. Nah ini yang kayak gini nih juri lebih susah nih nilainya nih karena dia lebih detail lagi gitu. Ini berarti memang sudah nggak ada nominasi. Ini berarti nggak kepilih. Kalau kepilih semua tuh kayak aku yang Cana Barca guys juara 2 deh dulu. Nominasi karena nggak ada juara. Lama nih. Sudah nominasi semua nih 1, 2, 3. Iya nih udah. Tuh 4, 5. Kok udah pada ditempelin? Kapan nempelinnya? Tadi pas lagi break. Oh begitu. Jadi ntar juri. Oke, juara 1 mana? Nominasi mana disebutin. Nah, ditandain ya sama dia ya. Jadi juri hanya melihat tuh ikan yang dinominasi aja. Nggak boleh yang lain lagi. Pusing matanya dia kan dia udah pemilih. Pusing sih dia memang bener sih. Berarti penjurian tuh nggak cuma sekali jalan gitu. Nanti ada penjurian kedua kali lagi. Ada yang kedua untuk penentuan juara. Oh, yang juaranya yang kedua. Oh, aku ngerti sekarang. Ternyata seperti itu biar nggak puyeng juga ya. Oke guys. Nah, ini ada yang di checklist-checklistin juga nih. Maksudnya apa nih? Nggak tahu. Nggak tahu nih. Kayaknya kode-kode guys. Kode-kode. Ya panitia yang tahu nih. Ada yang menarik lagi nggak di sini Kak? Ini kecil-kecil udah pada berini ya. Udah pada beranatomi dengan baik ya. Bagus banget di sini ya. Gila keren guys. Ini Ryukin Junior. Nih guys, Ryukin Junior. Kalau yang tadi kan baby ya? Iya, ini baby. Ini junior. Ini umur berapa Kak? Segini Kak? Ini mungkin sekitar 3-4 bulan lah. Oh 3-4 bulan. Oke. Wow, keren ya guys. Biasanya kalau Kakak sendiri kan groomer nih. Ya. Kalau groomer kan tadi kan kalau aku lihat ikannya yang gede-gede gitu. Ya. Kalau mau ikan yang gede kayak gitu berarti ngambilnya dari ukuran berapa biasanya Kak? Kayak istilahnya ngegasin dari baby. Standar baby lah ya masih kita. Baby itu berarti waktunya memang lama ya? Iya, baby itu sekitar 10-11 cm lah. Kayak gini-gini berarti ya? Iya, baby. Wah. Jadi kita nge-groomingnya pun nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga. Tapi dari baby gini udah ada kelihatan nggak sih potensi gedenya bakal bagus gitu kelihatan dari baby kayak gini? Kelihatan kok. Kayak yang tadi nih ini misalnya nih masuk nominasi nih. Berarti dia semakin gede juga ada potensi tetap bagus gitu ya? Tetap bagus. Kalau dirawatnya benar gitu kan. Kalau dikasih pakan lele sih kayaknya.
Kayaknya kacau ya. Jadi koki pasar lagi guys ya. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya guys. Oh ternyata ini luas banget ya. Ini banyak banget guys ini ya. Ini tadi sih kita sebenarnya udah ngasih lihat ke teman-teman hampir semua ini ya jenis-jenisnya ya. Di sini ada yang berpotensi nggak Kak di sini Kak? Dekat-dekat sini. Disiplin senior itu yang ya kita ngeliat yang udah dari nominasinya ini Mas. Satu nih, nominasi 1. Oh iya bener guys. Udah ada nominasinya ya. Nominasi 2. Wah iya deh udah ada. Wih bagus banget ini guys. Warnanya baik banget warnanya guys. Keren ya. Nah ini ada yang jumbo-jumbo juga di sini nih. Ya. Ini yang jumbo-jumbonya. Oke guys. Nah ini salah satu Rancu jagoan B. kita nih. Wah. Jagoan kita ini. Oh ini kakak punya nih. Ya jagoan. Wih guys. Keren-keren banget ya. Ya seperti itulah ya guys ya kurang lebih ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke guys, jadi mungkin seperti itu aja ya guys ya untuk video kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Kak, thank you banget ya Kak ya. sama-sama, Mas. Thank you banget sudah diajak Sama-sama. jalan-jalan seperti ini. Nanti kita Wawasan koki ngobrol-ngobrol. kita jadi semakin luas dan aku Pasti. juga jadi kepengen lagi biar koki Iya, karena udah lumayan lama kita vakum nih gara-gara Iya, kutu kura-kura bener nih. gitu ya. Iya, udah kayak gitu aku kena satu kolam jadi malas. Iya, bete sih emang. Mulai dari sekarang kita akan mencoba buat pelihara koki lagi guys. Teman-teman sendiri bisa tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.